Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Musil ya Sabil ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Aziz ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawmi ya Matin ya Wali
يا محسن يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا أبرار يا نافي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 آمين يا رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك سلم وبارك عليه صلوا عليه ورحمته بالبشارة لأهل الأرض أجمعين والمنزل بالتسبيح والتقديس والتعالي
asatidz ustazah. Mari kita mulai kegiatan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran ala tilawati. Kemudian menginjak ke acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan Bu Maya, yang dibacakan oleh siapa? Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Faid Ibadur Rahman, dan sari tilawahnya adalah Indriani. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau mundur? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah
karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar, ala Rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar, ala Rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar, ala Rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk MC ada saya, Ibu Maya, dan rekan saya, Dan saya dengan Alfi. dan satu lagi Ustadz kita yaitu Ustadz Ijaz. Terima kasih kepada tampilan dari Rawi gabungan MT yang ada di Puri Bintaro Hijau. Ada kira-kira ada berapa MT ya Bu? Kalau nggak salah banyak ya. Dari yang sudah saya akses itu ada 10.000, tapi tinggal 10 aja Pak. Ya, yang sudah diperiahkan dari Majelis Taklim RT 1 05 dan 07 ya Bu ya? Ya, Gabungan betul. ya berarti yang di 2 RT. Kemudian ada MT Asofwa dari RT 06 dan MT Al-Hasanah dari RT 09. Kemudian siapa lagi Bu? MT Majelis Taklim Nurul Rahman dari RT 10 dan ditambah juga dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 11 dan yang terakhir dari Majelis Taklim At-Tauhid gabungan dari RT 8 dan RT 12. Terima Masya kasih Allah. Ibu-ibu atas Berarti partisipasi. banyak sekali ya. Berarti tadi yang sudah tampil adalah kolaborasi dari MT-MT yang ada di Puri Bintaro Hijau di RW 12. Sepuri Bintaro Hijau. Betul ya. Semangat ini untuk ketua RW ya. Di bawah di sini ada MT-MT ibu-ibu yang masya Allah cantik-cantik
lagi unyu-unyunya ya, menjelang 50 tahun, lagi cantik-cantiknya pokoknya. Kalau bayi kan menjelang 5 tahun, kalau ini lagi cakep-cakepnya tadi tuh makanya tuh. Alhamdulillah, terima kasih partisipasinya, kolaborasinya yang didampingi oleh apa ini namanya? Hadro dari mana Bu? Hadro Rojulun Syadid, mudah-mudahan saya nggak salah baca ya. Betul ya. Jadi dari asuhan Bapak Ustadz Akil yang spesial kita datangkan jauh-jauh dari negeri seberang, negeri Kebanten. Terima kasih. Terima kasih ya. Akil. Masya Allah, ini anak-anak muda soleh ya, mudah-mudahan menjadi pengabdi ya untuk anak-anak sekarang yang banyak digandrungi dengan media sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang alhamdulillah cerah pada hari ini kita semua dapat hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sholawat beriring salam, mari kita senantiasa sanjungkan untuk beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas nama panitia, di mana pada hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semua hadir di sini, walaupun dengan kesederhanaan acara ini. Semoga acara ini tentunya akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita dapat mengambil hikmah dari acara ini, yaitu bagaimana meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, saya dari kelupaan yang mencerahkan Bapak Dr. Haji Saiful Bakti, yang saya hormati dan saya muliakan juga. Ini juga baru hadir, alhamdulillah Pak Indra Bakti, insyaallah. Kalau Bapak hadirin jemaah Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya tentunya kami dari panitia dan dari DKM mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pelaksanaan ini, pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan dan sininya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita menikmati acara ini dengan sebaik-baiknya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pesanan dari panitia pembangunan Masjid At-Taqwa, di mana pembangunan Masjid At-Taqwa ini sudah mulai berlangsung 2 pekan lebih, dan alhamdulillah telah menyelesaikan pengecoran tangga 2 buah, dan selanjutnya akan dilanjutkan pengerjaan di atas. Untuk pembangunan Masjid At-Taqwa tahap 2 di lantai 2 ini adalah perkiraan biaya yang akan dibutuhkan adalah sebesar 1.400.000.000. Per tanggal 31 Desember itu dana yang terkumpul ada sebesar 523.400.000 rupiah, sedangkan ada dana keluar 45.400.000 rupiah. Jadi saat ini per tanggal 31 Desember itu ke 31 Oktober masih ada satu dana 474 juta rupiah. Tentunya dana ini masih cukup, masih belum jauh dari cukup untuk pembangunan lantai 2. Untuk itu, dalam kesempatan yang singkat ini, saya menghimbau ke kita semua yang hadir maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat menyampaikan kepada anak-anak tetangga dan sebagainya. Mari kita sama-sama sisihkan sebagian rezeki kita untuk pembangunan Masjid At-Taqwa ini. Semoga
kita juga mohon doa restunya. Semoga pelaksanaan pembangunan Masjid At-Taqwa Lantai 2 berjalan dengan baik dan lancar dan dapat selesai sesuai yang ditargetkan. Itu saja sambutan singkat dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan saya, dan juga dari panitia masih ada kekurangan kehilafan, dimohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz Dr. Haji Saiful Badri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya hormati Ketua DKM Bapak Dr. Andes Ustaz Ruslan. Saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa Bapak Ustaz Ruli Fatahlah, dan yang saya hormati juga bapak-bapak atau ketua RT yang hadir pada pagi hari ini. Dan saya hormati bapak-bapak tamu undangan ataupun ibu-ibu yang hadir pada hari ini, serta tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz yang hadir pada pagi hari ini, serta yang saya cintai juga adik-adik. Tidak lupa juga yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim perwakilan dari RT 1 sampai dengan 13 yang mungkin nggak bisa saya sebutin satu persatu, mohon maaf. Pada intinya saya juga sangat bangga terhadap kekompakan ibu-ibu. Dibandingkan ibu-ibu dengan bapak-bapak, ini lebih kompakan ibu-ibu. Kehadiran juga antara 75-25%. Jadi artinya apa yang dilakukan ibu-ibu majelis taklim mungkin bisa dicontoh juga dari bapak-bapak, agar kekompakan juga bisa terjalin, sehingga kegiatan-kegiatan kayak peringatan Maulid Nabi ini akan lebih meriah lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Puri Bintaro ini untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya sampai awal sampai dengan akhir tidak ada halangan apapun, lancar sampai dengan selesai dan sukses. Salawat serta salam semoga kita aturkan, tetap kita turun pada dua Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan seringnya kita bersolawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan rasa bangga saya selaku Ketua RW 12 atas penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa ini, karena dengan kegiatan pelaksanaan Maulid Nabi ini sebagai bentuk kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kecintaan kita kepada Nabi dilaksanakan juga sebagai ajang silaturahmi antar jemaah, antar warga, yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa terjalin kekompakan serta kebersamaan yang intinya untuk kegiatan-kegiatan peribadahan di wilayah RW 12. Seperti yang telah kita ketahui, nanti berceramah Bapak Ustadz Saiful Badri akan mengisi kegiatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan buat kita, serta menambah ilmu buat kita semua. Saya selaku Ketua RW juga tidak banyak menyampaikan sambutan, karena pada pagi hari ini juga saya ada undangan yang mungkin saya tidak bisa
Tapi mudah-mudahan dengan tanpa kehadiran saya sampai dengan selesai acara ini tetap lancar serta sukses serta bisa bermanfaat serta membawa keberkahan buat kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Dan mungkin dengan berakhirnya sambutan saya ini, saya mohon pamit undur diri untuk menghadiri kegiatan acara yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Al-muhtaramun al-mukarramun, para alim ulama, asatidzah yang hadir bersama kita, Ustaz Ruli, Ustaz Misbah, juga ketua DKM kita, Pak Prada Saji Ruslan, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak fakir sebutkan, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah dan cinta dari Al-Fakir, Bapak, para hujat hadirin sekalian, dan tentunya yang sangat kompak majelis taklim, ibu-ibu dari Majelis At-Taqwa, Bapak-bapak, tamu undangan, adik-adik hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, saya sangat berbahagia, bersyukur bisa menambah saudara berkunjung pertama kali di Masjid At-Taqwa. Kalau Masjid At-Taqwa banyak yang namanya Masjid At-Taqwa, tapi Masjid At-Taqwa di sini alhamdulillah berkesempatan bersilaturahim. Apalagi dalam momen Masjid At-Taqwa hendak menambah kapasitas, ya, berarti menandakan kalau mau dibangun itu jamaahnya membludak sampai keluar-keluar, ya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang terlibat dalam pembangunan ini, dari pewakifnya, muhsininnya, orang-orang yang memakmurkannya, Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Kenapa demikian? Memakmurkan masjid itu sesungguhnya adalah tugas mulia semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita simak di surat At-Taubah ayat 17, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kalau dalam ilmu manajemen adalah orang-orang cerdas. Kenapa? Orang yang beriman hari akhir adalah orang yang tidak dibatasi. Kita kemarin waktu Covid 2 tahun aja merasa udah lama, padahal baru 2 tahun. Tapi orang yang beriman kepada hari akhir, dia tidak dibatasi. Merencanakan hidup bukan untuk 10 tahun, 100 tahun, tapi orang ini akan hidup selama-lamanya. Karena hari akhir adalah hari yang tidak ada akhirnya. Karena itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan tadi juga dibacakan oleh MC pertama saya datang tadi di sini membacakan surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, terusannya apa? Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu juga orang yang bisa meneladani Rasulullah. Kenapa hari ini Rasulullah banyak hilang? Karena dia tidak beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir hanya orang-orang cerdas saja. Karena orang-orang ini dia ingat terus bahwa dia diciptakan Allah kekal selama-lamanya. Bapak Ibu mohon maaf hadirin sekalian, manusia itu begitu diciptakan Allah, dia akan kekal. Manusia diciptakan Allah untuk kekal selama-lamanya. Hanya saja dia melalui alam yang berbeda-beda. Ya. Manusia itu umumnya hanya fokus hidup di dunia. Kalau ditanya, seringnya ditanya lahirnya kapan, itu dihitungnya dari kapan? Dari kelahirannya, dari keluar dari rahim ibu. Padahal dia sudah bernyawa sebelum itu. Jadi kita seringnya itu kalau ditanya
dicatat di KTP-nya, karena itu yang pasti ya. Itu dihitung di KTP-nya dari kapan? Dari keluar dari rahim ibu. Padahal sebelum itu dia sudah hidup beberapa bulan di perut ibunya. Sebelum itu dia sudah ada di alam arwah. Artinya ada dua alam tidak dianggap sebelum. Alam arwah itu manusia. Kemudian hidup di rahim ibunya. Kemudian dia hidup di dunia. Dan setelah itu dia pindah. Karena di dalam ayat Al-Quran disebut kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu artinya apa? Dha'iqah itu artinya mencicipi kematian. Pada saat perang Uhud berkecamuk, jadi ceritanya Khalid bin Walid pada waktu itu masih musuh. Ketika sudah menang pasukan muslim, di atas Jabal Rumah itu ada 50 orang ya. Ketika Khalid kemudian dia berputar mengelilingi gunung Uhud, yang 50 orang ini merasa sudah pergi itu musuh. Rasul pada memesan jangan tinggalkan di atas itu, di situ aja. Tapi karena mereka 50 orang ini melihat di bawah dia bagi-bagi antara pasar perang, turun mereka. Ternyata Khalid bin Walid balik dari belakang, naik mereka ke gunung itu, dipanahin semua orang dan korbannya banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif, kemudian menarik Rasulullah yang nyaris mati. Tapi Rasulullah waktu itu udah luka-luka parah, giginya copot, ya. Dan ada seorang perempuan bernama Nusaybah, luar biasa. Beliau digambarkan, saya melihat di depan ada dia, di kananku ada dia, di kiriku ada dia. Rasulullah SAW itu sampai kaget, seorang perempuan menjadi tameng hidup beliau. Sehingga kemudian sampai di sebuah persembunyian, Rasulullah SAW berhasil diselamatkan oleh Abu Bakar dan beberapa sahabat. Jadi hilang Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah tidak ada di medan perang itu, desas-desus dikeluarkan Rasulullah dan Muhammad mati. Desuskan, Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Itu langsung lemes. Para sahabat yang tadinya udah porak-poranda tambah hancur. Nah, Abu Bakar melihat kondisi ini gak bagus, maka kemudian Rasulullah SAW pun memaksa diri untuk kembali keluar. Dan setelah kembali keluar itulah pasukan Khalid bin Walid bisa dipukul mundur sampai kemudian dikejar ke beberapa tempat. Nah, singkat cerita diturunkan. Loh, memang Rasul mati sama hidup ngaruh? Enggak. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalatum ala qablikum. Sama aja. Kalau kita beriman mah Rasul hidup atau mati tetap hidup di hati kita. Nah, ini Al-Fakir akhir dengan cerita Bilal. Jadi pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, salah seorang yang tidak terima itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya terbas. Dia mengurus pedangnya. Dia keliling. Itu begitu Umar keliling Madinah pakai pedang terhunus, itu gak ada orang berani negur sampai kemudian ketemu Abu Bakar. Abu Bakar membacakan ayat ini, catur dan kata beliau, ayat ini kan sudah turun 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, kenapa baru terasa? Udah terasa sekarang. Dan ternyata bukan hanya Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, sejak saat itu Bilal tidak bisa adzan. Kenapa? Bilal tidak sanggup ketika membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bisa. Tapi ketika membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kagak sanggup terusik. Nangis Bilal. Kagak sanggup terusik. Maka Bilal kemudian mengajukan diri kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengundurkan diri jadi muadzin. Tapi nanti muadzin sih jangan mundur diri ya. Ini Khalifah Rasul, saya gak tahan. Dan beliau meminta izin untuk pindah dari Madinah ke Syam, Damaskus, jauh. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Suatu ketika Bilal mimpi, terbangun dia di tengah malam. Dalam mimpinya dia dicolek sama Rasul. Ya Bilal, malaka ya Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Bilal kaget. Rasulullah SAW nyolek dalam mimpinya. Maka Bilal pagi hari itu juga langsung tanpa basa-basi
dia menuju Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampai dia di Madinah. Begitu sampai Madinah, namanya dia pengen diam-diam aja, mau berziarah ke makam Rasul. Ketahuan sama Khalifah Umar bin Khattab. Kayak pernah lihat dia orang Bilal, panggil dia. Nah, namanya yang panggilnya presiden, mau nggak mau, lebih diambil untuk ini. Singkat cerita, Umar bin Khattab ini meminta supaya Bilal azan hari itu. Tapi kata Bilal, ya Amirul Mukminin, mohon maaf, saya tidak sanggup untuk azan lagi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu masuklah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, putra dari Fatimah dan Ali. Ini adalah orang yang paling mirip Rasulullah SAW. Dua-duanya. Yang satu mirip cara jalannya ke bawah, yang satu mirip gerakan bagian atas. Jadi ketika mereka berdua berjalan, Bilal menangis, dipeluk oleh Hasan dan Husain. Karena Bilal ini adalah orang yang paling sering menjadi kalau Rasul lagi sholat, itu kan dua orang cucunya suka main tuh. Nah, supaya gak gangguin Rasul, yang sering jadi korbannya itu Bilal. Maka kemudian apa kata mereka berdua? Ya Paman, kalau engkau mencintai kakek kami, kumanakanlah Anda. Maka Bilal kemudian mengatakan, ini hanya karena aku diminta oleh orang yang sangat aku cintai, maka kumanakanlah. Bilal mengadzan hari itu, adzan sholat asar hanya itu dikumandangkan. Seluruh penduduk Madinah menuju masjid, karena mereka teringat itu suara terakhir terjadi lebih dari 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu. Itu karena kecintaan Rasulullah. Bapak dan Ibu, kalau kita hadirkan Rasulullah di rumah kita, itu pertanda baik di rumah kita. Tapi mustahil menghadirkan Rasulullah di rumah kita kalau anak kita tidak didik beriman kepada Allah dan hari nanti. Sekali lagi, sebagai penutup, saya bacakan surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu lagi, wa dzakarallaha katsira. Jadi selain kita ajarkan iman kepada Allah dan hari Rasul, kita juga mengajarkan anak kita berzikir yang banyak. Mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan hal-hal yang membahayakan agama kita, diberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan nama-nama putri Rasulullah SAW. Ayo. Dena, Fatimah. Ya, Kak. Bagi biar yang paling besok. Fatimah, oke, sama. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa membaca surat Al-Ahzab yang terakhir tadi saya baca satu ayat utuh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Benar ya? Kepada Pak Dekan kita ke Pak Jurusan. Selamat. Mungkin foto sama Pak DKM sekalian macam depan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf kami sebagai pembawa acara lumayan berarti kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu